Sebelum kita masuk ke videonya, Mamang ingetin ya, video ini hanya preview dari manhwa aslinya. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui fullnya, kalian bisa baca di web legal atau beli komiknya di tempat kalian, sebagai bentuk apresiasi bagi kreatornya. Halo semuanya, selamat toyah kio ya, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Manusia Super. Kita masuk di part 9. Di video sebelumnya, Semon telah membeli sebuah klub di Liga KB 2 yang bernama Hanjong Industries. Sebuah klub yang langganan berada di posisi paling bawah. Sebuah keputusan yang sangat kontroversial bagi para penggemarnya. Meskipun begitu, setelah mengecek stat para player di klubnya, Semon sudah memikirkan sebuah rencana untuk mengubah klub papan bawah tersebut. Di awal video ini, setelah berbicara dengan beberapa player yang membuatnya menarik, saat Semon keluar dari ruangannya, pelatih Choi yang sudah menunggunya di luar langsung menghampirinya. Pemilik klub, apa Anda sudah selesai berbincang-bincang? Semon pun langsung membalasnya. Oh adik kecil, kau bisa membawakanku seorang pelatih kan? Seseorang yang ahli menggunakan pedang. Pelatih Choi pun langsung merasa keheranan dengan perkataannya. Apa? Seorang pelatih? Kalau pelatih saya tahu 2 atau 3 orang. Semon melanjutkan. Aku butuh pelatih untuk mengajari Namgung Jihon ilmu berpedang. Mendengar hal itu, pelatih Choi kembali meyakinkan Semon. Tapi bukannya dia itu seorang support? Dengan tegas Semon menuturkan. Bukan, dia menjadi leader sekarang. Aku akan mengajari Lee Na-yeon cara berlari. Jadi kau harus mempersiapkan hal itu. Pelatih Choi dibuat kembali terkaget-kaget dengan keputusan Semon seorang diri. Apa? Apa itu benar-benar akan efektif? Sembari melangkah melewati pelatih Choi, Semon menuturkan, ada alasan untuk semua ini. Dan anak-anak dari skuad pertama, suruh mereka meningkatkan endurance mereka. Terakhir kali saat melawan GT Knights atau apalah itu, mereka terpukul mundur karena endurance mereka yang terlalu rendah. Kalau begitu, aku pergi dulu. Meskipun pelatih Choi kebingungan kenapa Semon tiba-tiba berubah beberapa hal di klubnya, pelatih Choi pun tetap patuh padanya. Dimengerti? Baik pak, hati-hati di jalan. Dengan begitu, pelatih Choi pun mengantarkan Semon keluar dari markas klubnya. Namun, saat Semon akan mengendarai motornya, tiba-tiba Semon terpikirkan sesuatu. Benar juga. Harus kuubah jadi apa nama timnya ya? Waktu pun berlalu. Hari berikutnya di kediaman Baje, sembari rebahan di sofa, ekspresi wajah Semon seperti sedang memikirkan sesuatu yang sangat-sangat berat. Hal itu membuat Baje menghampirinya. Mon, apa kau mau mengatakan sesuatu? Tak seperti dirimu saja. Dengan santai Semon menjawabnya. Aku sudah khawatir sekarang, jadi jangan bicara pada aku. Baje beralasan. Aku bertanya karena kau bukan tidak menonton sinetron apalah itu. Apa soal Hanjong Industries? Tapi ku dengar mereka hanya punya 14 player. Apa kau mencari player lagi? Merekrut player baru? Aduh anjing, kaget aing. Baci dikagetkan dengan Semon yang tiba-tiba berdiri dan berjalan meninggalkannya. Apa? Kemana kau mau pergi? Sembari mulai keluar dari jendelanya, Semon bergumam. Rekrutmen ya? Aku harus merekrut player. Bahkan ada megafon yang bisa aku gunakan sekarang juga. Melihat kumpulan para wartawan yang terus berkumpul di depan rumah Baje, Semon pun mendapatkan sebuah ide di kepalanya. Setelah itu, Semon langsung menelepon pelatih Choi. Halo Dong John kecil, ayo rekrut pelajar baru. Mendengar hal itu, pelatih Choi bertanya, apa? Anda serius? Dengan tegas Semon menjawab, tentu, apa ada masalah? Pelatih Choi menuturkan, itu dana kita untuk bisa merekrut player tambahan itu sedikit ketat. Semon pun merasa kesal karena pelatih Choi terus-menerus membicarakan soal keuangan mereka. Dong John kecil, jangan seperti gelandangan begitu. Aku akan membelikanmu modul yang baru kalau kau bisa mendapat player baru. Karena kegirangan mendengar hal itu, pelatih Choi pun tak sengaja meneriaki Semon. Benarkah? Semon bertanya, kenapa kau berteriak begitu? Memangnya berapa harga sebuah modul? Pelatih Choi menuturkan, mungkin sekitar 200 jutaan untuk satu modul. Mendengar harganya, Semon yang merasa kesal langsung meneriakinya. Apa? Itu kan tidak semahal itu. Dasar klub Gismin. Kalau begitu, mulai rekrutmennya sekarang juga. Lakukan selama 3 hari. Sampai terus menelepon dengan pelatih Choi.
Semon berjalan dan melempati pagar dari lantai 2. Dengan mudah Semon sampai ke depan rumah. Di teleponnya, pelatih Choi menjelaskan, bukankah 3 hari itu terlalu singkat? Karena kita adalah tim divisi kedua. Tak akan ada player yang mau melamar. Setidaknya 1 bulan akan Sebelum pelatih Choi menyelesaikan kalimatnya, Semon langsung memotongnya. Aku punya ide. Jadi lakukan saja selama 3 hari. Dengan begitu, Semon menutup teleponnya. Kemudian berjalan keluar dari rumah Baje untuk menemui para reporter. Bagaimana kabar kalian? Tuan-tuan reporter, kalian sudah bekerja keras hari ini untuk bisa makan dan hidup. Melihat Semon yang keluar dari rumah Baje, para reporter itu langsung mulai mendekat padanya. Tuan Semon, mari lakukan wawancara karena Arsonda sudah keluar. Apa Anda masih tidak berencana untuk menjadi seorang player? Tuan Semon yang kebal hukum, apakah Anda bisa menurunkan harga BBM? Dengan santai Semon menuturkan, Sudah. Akan kujawab semua pertanyaan kalian. Tapi, kalian juga harus mendengarkan permintaanku, oke? Salah satu reporter di sana mengangkat tangannya, lalu bertanya, apa permintaan Anda? Semon melanjutkan, bukan apa-apa. Timku sedang merekrut player secara umum. Selama 3 hari, tulis berita kalau kami sedang mencari banyak pelamar. Dengan begitu, kabar berita yang membahas Battlefield mulai memberitakan berita itu secara serentak, yang membuat email klub menerima begitu banyak sekali email yang masuk. Waktu pun berlalu, Semon yang sedang berkendara di jalan tol dengan motornya tanpa menggunakan helm, terlihat sedang menerima telepon dari pelatih Choi. Pemilik klub, resume yang masuk sangat banyak. Sembari terus memacu kuda besinya, Semon menjawab, oh benarkah? Apa sudah ada ribuan? Pelatih Choi melanjutkan, itu mustahil. Saat ini jumlahnya lebih dari 70. Memangnya ada sebanyak apa superhuman yang bisa berpartisipasi dalam Battlefield menurut Anda? Mendengar hal itu, Semon malah balik bertanya, lalu kenapa kau sampai lebay begitu? Pelatih Choi menuturkan, itu karena jumlah sebanyak ini pun sudah termasuk gila. Karena kita bahkan tidak sedang ada di musim perpindahan. Semon pun membalasnya, aku paham. Jadi lanjutkan saja menerima resume-nya. Aku sendiri yang akan memilih playernya. Waktu pun berlalu. Semon telah sampai di markas Hanjeol. Sesampainya di sana, di kantornya, Semon langsung disuguhkan oleh setumpuk resume oleh pelatih Choi. Dengan begitu, Semon pun langsung memilah-milih resume-nya. Baiklah, mari kita lihat. Akan kupilih beberapa sekilas dan langsung melakukan wawancara. Pelatih Choi pun mengerti akan maksud Semon. Ia sudah mempersiapkannya dengan baik. Setelah awakening, seluruh superhuman melakukan tes fisik di asosiasi nasionalnya masing-masing. Tes fisik berfungsi untuk mengukur dan menghitung stat strength, dexterity, dan aura. Ini tes yang sama seperti Semon yang lakukan sebelumnya setelah kembali ke bumi. Setelah beberapa saat melihat resume-nya, Semon malah terlihat kesal. Semua statnya sampah. Dan yang lebih penting lagi, sial. Aku tak bisa tahu seberapa besar potensi mereka cuma dengan melihat lembar kertas ini. Tapi karena sudah begini, setidaknya pasti akan ada satu yang berguna. Dan tiba-tiba, ia melihat selembar resume dari seorang pria yang bernama Jo Sun Ho, yang menurutnya lumayan menarik. Apa-apaan orang ini? Seorang kurir? Berdasarkan metric dari Eyes of Analysis, strength-nya itu 33-an, dan dexterity-nya itu 44-an. Itu hampir 1,5 kali lebih baik daripada peraih medali emas Olimpiade biasa. Meskipun secara fisik dia tidak punya keunggulan, namun dengan superpowernya yang bisa mengirim objek dan penglihatan kepada orang lain, orang ini cukup menarik. Beberapa saat berlalu, hari perekrutan pun tiba di markas klub Hanjeol. Beberapa orang yang telah lolos seleksi oleh Semon pun dipanggil. Di sebuah ruangan di sana, orang pertama yang dipanggil langsung menyapanya. Halo Tuan Semon, saya fans berat Anda. Dengan begitu, Semon pun memulai sesi wawancaranya. Oke Tuan Kim Jin Ho, di sini tertulis kalau kau bermain Battlefield sejak SMA. Kim Jin Ho pun membenarkannya. Benar, saya menyerah setelah lulus karena saya pikir itu bukanlah jalan takdir saya. Kemudian Semon kembali bertanya, karena kau melamar ke sini, berarti kau sudah merubah pikiranmu? Mendengar hal itu, Kim Jin Ho langsung menyangkalnya. Tidak. Saya cuma mau bertemu dengan Anda secara langsung dan juga mendapatkan tanda tangan Anda. Saya fans berat Anda yang loyal, Tuan Semon. Namun perkataan Kim Jin Ho malah membuat Semon kesal. Enyalah kau bodat. Mendengar Semon yang berkata seperti itu,
Kim Jin Ho malah mempertanyakan sikapnya. Maaf, apa yang nya? Bagaimana bisa Anda memperlakukan penggemar yang datang untuk menemui Anda seperti ini? Apa Anda tahu apa yang terjadi jika ini sampai diketahui oleh publik? Semon yang sudah tak bisa menahan kekesalannya pun langsung melemparkan Hector sembari meneriakinya. Apa kau tak pernah melihatku di berita? Ya, sana beritahu semua orang. Dasar bagong, ini adalah sebuah tim dengan pemilik klub yang edun. Pelatih Choi pun terkejut dengan tingkah Semon yang seperti itu. Pemilik klub, tolong ya. Sebelum pelatih Choi menyelesaikan kalimatnya, Semon langsung menyuruhnya untuk memanggil pelamar yang berikutnya untuk masuk. Dengan begitu, para staf di sana langsung membopong Kim Ji Ho yang pingsan setelah dilempar Hector oleh Semon. Namun melihat para staf itu membopong Kim Ji Ho, orang yang sedang menunggu di wawancaranya merasa keheranan. Kurasa aku mendengar suara ledakan tadi. Apa yang terjadi ya? Di saat semua orang sedang merhatikan Kim Jin Ho, pelatih Choi memanggil wawancara selanjutnya. Tuan Jo Sung Ho, silakan masuk. Mendengar namanya dipanggil, Jo Sung Ho menelan ludahnya, lalu berjalan memasuki ruangannya. Setelah berada di ruangannya, Jo Sung Ho langsung memperkenalkan dirinya. Di saat Semon sedang memperhatikan Jo Sung Ho, pelatih Choi malah dibuat terkejut saat melihat resume miliknya. Hah? Kenapa Anda menemui pelamar dengan stat seperti ini? Pemilik klub? Kenapa pria seperti itu pemilik klub? Semon yang sedang mengamati Jo Sung Ho dengan skill Ice Open miliknya tidak mendengarkan pelatih Choi yang berbicara kepadanya. Semon hanya tersenyum sembari berpikir. Sesuai perkiraan, strength dan dexterity-nya tidak ada harapan. Tapi dia punya 3 superpower, dan salah satunya adalah Deliver Aura. Itu adalah superpower langka dan memiliki kegunaan taktis yang cukup tinggi. Karena dia tidak menuliskan superpower yang bagus seperti itu di resume-nya, berarti dia kemungkinan tidak tahu kalau sudah membangkitkannya. Setelah kembali mengecek resume-nya, Semon bertanya pada pelatih Choi. Lahir tahun 2002, dia berseumuran dengan Lee Na-yeon kan? Pelatih Choi merasa heran pun membenarkan hal itu. Iya, umur mereka memang sama. Tapi kenapa Anda menyebut nama Lina tiba-tiba begitu? Dengan tegas Semon berkata, ini takdir. Lalu Tuan Jo Sung Ho, kau cuma menulis kalau kau pernah menjadi seorang kurir di catatan karirmu. Tapi apa kau punya pengalaman dengan Battlefield? Jo Sung Ho menuturkan, belum, saya hanya pernah bekerja sebagai kurir. Semon kembali bertanya, lalu apa yang memotivasimu untuk melamar? Melihat statmu, kau seharusnya tahu kalau kau tidak cocok untuk menjadi seorang player. Mendengar perkataan Semon, Jo Sung Ho mengepalkan tangannya. Lalu ia menjelaskan, saya sangat tahu bahwa skill saya adalah sampah. Tapi sejak saya masih kecil, menjadi seorang player Battlefield merupakan mimpi saya. Sebelumnya, saya menggunakan stat saya yang rendah ini sebagai alasan untuk bahkan tidak mencoba dan selalu menyerah. Meski begitu, bagi orang lain, mungkin itu terlihat seperti saya hanya mencoba membuat sebuah kenangan di sini. Tapi, saya melamar dengan hati yang lebih tulus dibandingkan orang lain. Mendengar penjelasannya, Semon menuturkan, benarkah? Biar ku beri beberapa pertanyaan. Apa kau bisa menggunakan objek delivery dalam jarak yang cukup jauh? Jo Sung Ho menjawabnya, saya baru mencoba sekitar 2,5 km. Semon sudah melihat deskripsi skillnya. Sebenarnya sudah tahu jika skill tersebut bisa sampai 3 km. Lalu Semon menanyakan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana caramu mentransfer objek ke seseorang yang cukup jauh? Sampai-sampai kau tidak bisa melihat mereka. Kau harus tahu terlebih dulu di mana orang tersebut kan? Jo Sung Ho menjelaskan, saya dapat merasakan posisi mereka kurang lebih dengan menggunakan aura. Saya mengkonfirmasi target pengiriman dengan cara menyebarkan aura di dalam jangkauan kemampuan dan membuat kontak dengan mereka. Semon melanjutkan, baiklah, itu berarti kalau mereka ada di dalam jangkauanmu, kau bisa menemukan mereka. Jo Sung Ho membenarkan hal itu. Saya rasa kurang lebih begitu. Tapi itu tidak secara otomatis, dan saya harus mencari mereka secara manual. Namun Semon tak mempermasalahkan hal itu. Tak apa, posisi musuh di dalam dungeon itu terbatas. Itu juga bisa digunakan untuk memantau. Kalau lebih berguna dari yang aku kira. Aku akhirnya menemukan seorang Nun yang bisa membantu saya. Pelatih Choi semakin kebingungan dengan kosakata yang dikatakan oleh Semon. Nun? Nun apa? Nun mati ketemu Alipnya kaget gitu. Sedikit info guys, Nun juga bisa disebut sebagai biarawati, dan selain itu bisa disebut sebagai santo, atau bisa dibilang pendeta juga. Di tengah pelatih Choi yang sedang kebingungan,
Semon tiba-tiba berkata, "Namun Jo Sung-ho kan, kau diterima." Tentu saja hal itu membuat pelatih Choi dan Jo Sung-ho sendiri terkejut. Di saat Jo Sung-ho kehilangan akan hal itu, pelatih Choi menanyakan kembali keputusannya. "Apa Anda serius, pemilik klub?" Semon menjelaskan, orang itu akan menjadi partner yang cocok bagi Lina. Mulai saat ini, tim kita akan bermain di sekitaran kedua orang ini. Sweet Hip Girl dan Dark Noon. Combo akhirnya komplit. Dengan begitu, perekrutan dari klub Hanjeong pun ditutup. Di sore harinya, para staf dan player klub itu pun mengadakan sebuah pesta di halaman markasnya. Pelatih Choi memimpin mereka semua. Sembari mengangkat gelas minumannya, ia berteriak untuk Hanjeong Industries yang baru yang dipimpin oleh Semon. Sebagai perayaan untuk permulaan baru kita, mari kita semua makan dan minum sepuasnya. Player-player sekalian, mari kita lakukan yang terbaik. Wow, hayu meluncur. Mereka pun bersulang dan bersorak dengan gembira. Melihat suasana di sana, Semon berpikir, meskipun mereka terlihat kurang meyakinkan, tapi suasana tim ini cukup bagus. Saat Semon sedang memikirkan hal itu sembari menenggak minuman favoritnya, ada seorang player yang menghampirinya. "Halo pemilik klub, saya kapten dari Hanjeong Industries, Noh Junghwan." Semon langsung melihatnya dan menggunakan skill Eyes of Analysis miliknya. Lalu ia berpikir, ini orang yang kulihat bermain di pertandingan sebelumnya. Meski tidak seru karena dia cuma sekedar tank biasa, tapi stats-nya terlalu bagus untuk berada di tim ini. Noh Junghwan melanjutkan, "Saya dengar Anda sudah berinvestasi besar pada tim kami. Saya ucapkan terima kasih sebagai seorang pemimpin di antara para player. Kami akan berusaha sebaik mungkin agar tidak mengecewakan Anda." Dengan santai Semon menanggapinya, "Jangan khawatir, tidak perlu merasa terbebani begitu. Untuk sekarang, aku tidak mencari hasil yang bagus." Mendengar hal itu, Noh Junghwan langsung menundukkan kepalanya. "Dimengerti, saya juga berharap agar Anda bisa memberikan kami banyak petunjuk, agar bisa terus melangkah maju." Setelah mengatakan itu, Noh Junghwan pun melangkah pergi meninggalkan Semon. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Semon pun merasa bahwa Noh Junghwan memang cocok untuk menjadi pemimpin. Tiba-tiba perhatiannya teralihkan oleh Lina dan Sung-ho yang sedang mengobrol dengan riangnya. Semon berpikir, perempuan Tile itu cukup ahli membuat teman ya. Semon memanggil Lina Tile karena itu masih mengacu pada anime dan manga Saint Tile. Maka Semon pun memanggilnya sesuka hatinya. "Hei Tile, kemari." Sung-ho juga. Setelah mereka berdua mendekat, Semon bertanya, "Apa kalian berdua sudah saling mengenal?" Lina menuturkan, "Iya, karena dia adalah player terbaru di skuad kedua. Dia juga seumuran denganku." Mendengar perkataan Lina yang gembira seperti itu, Semon menjelaskan, "Kalian berdua merupakan sebuah set menu yang sudah ditetapkan. Jadi teruslah berhubungan baik satu sama lain." Dengan serentak, Lina dan Sung-ho bertanya, "Set menu? Set menu apa?" Semon melanjutkan, "Iya, kalau kalian menonton anime Saint Tile, ada seorang Dark Noon yang mengendalikan situasi di balik layar, yang memberinya informasi dan mengurangi rasa bersalahnya dengan berdoa." Mendengar penjelasan Semon yang seperti itu, Lina pun langsung menyangkalnya. Mereka berdua kan tidak sejahat itu. Saya sudah mencari tahunya di Mbah Google loh. Meskipun begitu, Semon tetap kekeh dengan penjelasannya. Dan Sung-ho adalah Nun itu. "Sudah cukup, akan kujelaskan rinciannya kapan-kapan. Sana, minum-minum saja sana." Dengan begitu, Lina dan Sung-ho pun pergi meninggalkan Semon dengan keheranan di pikirannya. Sesaat setelah mereka pergi, Semon melihat logo klub yang terpampang di dinding markasnya. Ia berpikir, akhirnya aku setidaknya membenarkan struktur dasar dari tim yang ada. Yang terakhir, kita butuh nama baru. Kemudian Semon berteriak, "Perhatian semuanya, aku akan mengumumkan nama tim yang baru." Nama tim yang baru adalah, setelah pesan-pesan berikut ini ya. Waktu pun berlalu. Tak terasa, 3 bulan telah terlewati begitu saja sejak Semon memiliki klub itu. Di sebuah hari yang cerah, di arena pertandingan Battlefield, klub Semon akan melakukan sebuah pertandingan. Sebuah klub yang sebelumnya dikenal sebagai Hanjeong Industries, kini berevolusi menjadi sebuah klub yang bernama USM. Para caster pun sudah bersiap-siap dengan pertandingan itu. Pertandingan USM hari ini diharapkan akan menjadi titik balik yang serius bagi mereka. Sudah cukup lama sejak pemilik klub Semon mengambil alih, tapi tidak ada perubahan besar yang terjadi pada skuad utamanya. Bagaimanapun, hari ini player baru akhirnya memasuki field. Di dalam arena pertandingannya,
terlihat Semon yang sedang memberikan arahan kepada player klubnya. Lakukan saja seperti yang sudah kalian praktikan, terutama Sungho. Paham? Mendengar hal itu, Sungho pun bertanya, akankah itu benar-benar baik-baik saja? Dengan tegas, Semon menuturkan, jangan khawatir, itulah yang dinamakan showmanship dan performance. Kemudian dengan lantang Semon berteriak, baiklah, waktunya untuk menunjukkan pada mereka hasil dari 3 bulan latihan. Silahkan beraksi sesuka hati kalian. Mendengar hal itu, para player klubnya pun langsung berteriak dengan serentak, baik pak. Videonya diakhiri dengan set pertama dari pertandingan YSM versus Genshin BC dimulai. Para player dari masing-masing klub sudah memasuki fieldnya dengan posisinya masing-masing. Di awal video ini, meskipun klubnya telah berevolusi menjadi SM Club, tak ada perubahan yang signifikan terjadi pada timnya. Namun, di pertandingan kali ini, Semon sudah menyiapkan sesuatu yang berbeda. Second urut yang menjijikan saja, butuh berproses sebelum berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Sama halnya dengan klub milik Semon yang digadang-gadang akan mengepakkan sayapnya di pertandingan kali ini. Sesaat sebelum pertandingan antara YSM Club melawan Incheon BC dimulai, terlihat Semon yang sedang bercakap-cakap dengan istri Baje, Nyonya Han Seung-hye, di ruangan VIP sembari menunggu pertandingannya dimulai. Terima kasih atas undangannya, Tuan Semon. Sudah lama sejak terakhir kali aku datang ke stadion. Semon yang terpercaya dengan hal itu pun langsung bertanya, benarkah? Dengan riangnya, Nyonya Han Seung-hye menjelaskan, pernah waktu itu beberapa kali aku datang untuk menyemangati Taeyeon di saat debut pertamanya. Tapi sekarang, aku sudah tidak pernah datang lagi. Bahkan pertandingan suamiku sendiri, dia menyuruhku menunggu sampai kemampuan timnas menjadi sedikit lebih baik. Mendengar penjelasannya, Semon pun menyimpulkan, kalau begitu, kamu belum pernah datang sama sekali dong. Memalukan. Meskipun begitu, Nyonya Han Seung-hye membenarkannya. Iya, karena mereka masih lemah. Oho, lalu apakah timmu berbeda, Tuan Semon? Dengan penuh percaya diri, Semon menuturkan, tentu, nantikan saja aksi mereka. Akan kutunjukkan padamu pertandingan yang sangat menarik. Dan beberapa saat setelah itu, pertandingannya pun dimulai. Dungeon untuk set pertama adalah Wizard Canyon, sebuah dungeon yang memukau. Beberapa kali pun orang-orang melihatnya, yang merupakan keindahan supernatural. Ia akan sudah dilihat di kehidupan nyata. Bukan hanya pertarungan darat, tapi pertarungan air dan udara juga akan dapat dilihat di sana. Dan itu memerlukan banyak mobilitas serta kemampuan beradaptasi para player. Datang setelah membuat perubahan pada squad mereka. Orang-orang sudah sangat menantikan performa dari SM Club. Kita kembali ke 3 bulan sebelumnya, di mana Semon sudah secara eksklusif melatih player klubnya. Di lapangan klub YSM, terlihat Semon dan pelatih klub YSM lainnya yang sedang bercakap-cakap sembari mengawasi latihan Lina dan Seungho. Pelatih itu menjelaskan, player Lina mempunyai bakat yang luar biasa dalam berlari. Dia bisa mencapai 100 meter dalam 3,01 detik bahkan cuma dengan jogging ringan. Player Jo Seungho juga sudah menjadi lebih cepat. Tapi player Lina itu adalah permata yang luar biasa. Saya dengar dia tadinya cuma player cadangan tanpa punya pengalaman nyata dalam game. Bagaimana bisa Anda tahu kalau dia punya bakat seperti itu, pemilik klub? Sembari melirik anak didiknya yang sedang berlatih, Semon pun menjawab dengan sekenanya, karena ia tidak bisa memberitahu bahwa dia menggunakan sebuah cheat yang bernama Ice of Analysis. Ya, banyak hal seperti pertumbuhan ototnya saat ini. Mungkin, meskipun perkataan Semon adalah hal yang lumrah, namun hal itu akan menjadi sangat luar biasa jika Semon yang mengatakannya, yang membuat pelatih itu langsung memujinya. Itu luar biasa, seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah menemukan Tuan Baje. Tentu saja, Semon yang tak suka dengan semua pujian itu langsung menyangkalnya. Daripada memujiku, kuharap kau bisa mengurus player kami dengan benar. Mereka akan harus beraksi di dalam berbagai tipe dungeon yang berbeda. Jadi, teruslah ingat itu ketika kau melatih mereka. Dengan penuh percaya diri, pelatih itu menuturkan, baik, player Lina akan mulai menunjukkan hasilnya. Cuma dengan membenahi postur berlarinya, Anda akan bisa menempatkannya di game sesungguhnya sesegera mungkin. Waktu pun berlalu, di hari pelatihan ke-40, 50 hari hingga pertandingan dimulai. Di sebuah latih tanding sesama player klub YSM yang terbagi menjadi 2 tim, yaitu tim A dan juga tim B. Tim B yang sedang farming monster terlihat kesusahan karena player Lina dari tim A yang terus mencuri halas hit monsternya.
Ih anjing, monsternya dicuri lagi. Ah, gimana cara kita buat menangkapnya? Kalau dia melakukan kesana kemari secepat itu. Sementara itu, Semon dan pelatih Choi yang sedang menonton pertandingan itu dari luar pun mengomentarinya. Sekarang, player yang bermain zona juga jadi berguna. Tim B, gimana rasanya berada di pihak penerima? Mendengar hal itu, Jung Hwan yang berada di tim B pun menjelaskan, rasanya seperti tingkat efisiensi berburu kami berkurang setengah dari biasanya. Rekannya pun menimpali, sepertinya aku akan kena stroke. Aduh, pinggangku. Kemudian Semon melanjutkan, baiklah, mari pikirkan rencana baru untuk membuat mereka semakin merasa terhina. Pergerakanmu sangat hebat, kerja bagus, Lina. Mendengar pujian itu, sembari tersenyum dengan riangnya, Lina langsung menjawabnya, terima kasih pemilik klub, akan saya lakukan yang terbaik. Saat itu, Lina berpikir, meskipun aku selalu membalas dengan senyuman setiap saat seperti ini, tapi sejujurnya, aku benar-benar gugup. Bahkan meski pemilik klub kita, sang superhuman terbaik di dunia mengatakan bahwa dia akan menjadikanku player inti. Untukku yang sebelumnya hanya pernah menjadi player cadangan untuk tim ranking terendah di Liga kedua, bisa menjadi seorang player inti dan bahkan menjadi bagian dari timnas hanya dengan latihan. Itu semua sangat sulit dipercaya. Apakah aku benar-benar akan bisa melakukannya? Kita kembali ke masa sekarang, di mana dalam dungeon pertandingan pertama terlihat Lina yang sangat gugup dan masih melakukan dirinya. Sampai-sampai ia tidak mendengar perkataan kapten timnya, Noh Jung Hwan, yang terus saja memanggil namanya. Lina baru bisa kembali tersadar setelah Noh Jung Hwan meneriakkan namanya dengan keras. Ya, apa kamu memanggilku? Jung Hwan pun menuturkan, kau bahkan tidak mendengarku memanggilmu. Apa kau gugup? Lina tampaknya tak mau rekan-rekannya mengetahui hal itu, langsung mencoba menyangkalnya. Apa? Tidak, aku tidak gugup sama sekali. Meskipun Lina mencoba untuk menutupinya, sikapnya yang seperti itu malah membuat rekan-rekannya yang lain bisa mengetahuinya dengan mudah. Jung Hwan yang juga menjadi hal itu pun langsung menenangkannya. Kau tidak harus berbohong begitu. Normal saja jika kau gugup pada permainan debutmu. Rekannya yang lain pun menimpali. Itu benar, aku dulu sangat gugup saat permainan pertamaku. Sampai-sampai aku muntah loh. Hahaha. Kemudian Jung Hwan melanjutkan, kau boleh gugup sesukamu, tapi jangan sampai kau meragukan kemampuanmu. Pemimpin dari Seven Heroes mempercayaimu. Mental tim lawan pasti akan hancur olehmu. Jangan khawatir. Mendengar hal itu, semangat Lina dan rasa percaya dirinya pun kembali bangkit. Kemudian, sebelum bergerak sesuai rencananya, Noh Jung Hwan yang merupakan kapten timnya langsung berteriak, kita adalah tim yang bermain dengan membawa nama sang pahlawan Seomonyop di pundak kita. Ayo kita jadikan pertandingan ini layak bagi kita agar tidak mempermalukan nama pemilik klub. Sekarang, jalankan rencana kita. Mendengar kalimat yang penuh semangat itu, serentak anggota timnya berteriak, iya, uhuy. Anggota klub YSM pun mulai bergerak dan terbagi menjadi 3 tim menggunakan formasi 4-4-3. Namun, tim yang beranggotakan 3 orang, yaitu Lina, Nam Gung Ji-hon, dan juga Jo Sung Ho, terlihat tidak berburu dan cuma berkeliling di sekitar dungeonnya. Mereka sebisa mungkin menghindari pertempuran, yang membuat caster dan para penontonnya bertanya-tanya, apakah ini adalah taktik khusus milik klub JSM? Tim Lina bergerak dengan cepat dan terlihat sangat dinamis, sehingga tak terasa mereka bertiga telah sampai di posisi di dekat dengan area spawn klub Incheon BC. Mereka pun menghentikan pergerakannya. Kini giliran Jo Sung Ho yang beraksi. Ia mengambil sebuah kerikil di dekatnya. Kemudian ia mengaktifkan superpower miliknya, yaitu Deliver Object. Di pertandingan ini, Jo Sung Ho mengambil peran untuk memantau dengan menggunakan metode pengaktifan superpowernya Deliver Object, di mana ia akan menggunakan superpower Deliver Object kepada target. Tetapi Sung Ho tidak benar-benar mengirimkannya. Ia hanya menggunakannya untuk menentukan jarak dan kekuatan lawannya, kemudian membatalkannya. Proses kasarnya bisa dibilang seperti ini. Saat ia mengaktifkan superpower Deliver Object-nya, ia bisa mengetahui player yang berada dalam jarak radius 3 km di dekatnya, dan kemudian menentukan posisi targetnya. Tak lama setelah mengaktifkan superpower-nya, Jo Sung Ho bisa mengetahui lokasi tim lawannya, di mana ada 4 orang yang sedang berlari bersamaan. Tepat setelah itu, ia pun langsung memberitahukannya pada Lina dan juga Ji-hon. Ketemu Park Jung Hyuk, Choi Yong Il,
Jung Yonde, Im Jiwook. 4 orang tersebut ada di sana. Setelah Lina mengetahui posisi lawannya, kini giliran Lina yang memamerkan kemampuannya. Ia langsung melompat dan menunjukkan gerakan akrobatiknya. Dari satu pijakan-kebijakan yang lainnya, dengan cepat ia bisa mendekat pada anggota klub Incheon Beach yang sedang fokus dengan farmingannya. Sembari mencari posisi yang pas untuk menembakkan anak panahnya, Lina menerbitkan monsternya dan berpikir, baiklah, tak ada satupun player di sini yang bisa menangkapku dengan mudah. Sementara itu, player dari klub Incheon Beach yang sedang fokus dengan permingannya, mereka tak menyadari sama sekali kehadiran Lina di sana. Semuanya, kita sudah hampir mengalahkannya. Kalian semua harus fokus sampai akhir. Namun, di saat mereka tinggal memberikan serangan akhirnya saja, last hit monsternya malah didapat oleh Lina dengan anak panahnya. Sontak hal itu membuat mereka terkejut dan merasa kesal bersamaan. Lah, panah? Hunting point kita dicuri. Apa? Secepat ini? Meskipun begitu, kapten tim mereka langsung menenangkannya. Jangan gentar dan tetaplah fokus berburu. Player Lina akan diurus oleh Jiwook. Wok maju Wok. Dengan arahan dari kaptennya, Jiwook langsung bergegas menuju ke Lina. Sementara rekan yang lain akan terus berfarming. Dengan cepat, Jiwook langsung menerjang Lina yang baru saja mendarat dari lompatannya. Namun, di saat Jiwook menyerangnya, ia malah dikejutkan karena serangannya tidak mengenainya. Di saat Jiwook sedang kebingungan mencari keberadaan Lina yang telah kembali berada di udara, sembari melepas anak panahnya yang menargetkan monster permingannya. Ia menuturkan, "Kamu lihat kemana? Aku di sini." Mendengar ejekan itu, Jiwook pun berteriak, "Kau berani-beraninya kau bermain-main denganku?" Menurut Jiwook, karena Lina melompat ke arah depan, maka titik pendaratannya sudah pasti di sana. Namun, meskipun Jiwook sudah menebak pendaratannya berkali-kali, dirinya tetap tidak pernah bisa menyerang Lina. Bahkan untuk sedikit menggoresnya pun ia tak pernah mengenainya. Yang ada hanyalah Jiwook yang terus-terusan diejek oleh Lina. Bukan di situ, di sini. Tapi bohong. Bahkan meski aku ingin, tapi aku tidak bisa karena kamu terlalu lambat. Lina berhasil merusak ketenangan para player dari klub Incheon Beach, yang mana mereka mulai merasa kesal karena Lina yang terus saja terlalu cepat dan sangat sulit untuk ditangkap. Tapi, jumlah panah yang dimilikinya itu terbatas. Di saat Lina menyadari bahwa anak panahnya telah habis, ia pun langsung menghubungi Seungho yang sudah bersiap jauh di belakangnya. Waduh, hei Seungho, tolong berikan aku panah. Seungho yang mendengar hal itu pun langsung mengirimkan anak panah yang sudah ia persiapkan sebelumnya pada Lina. Kini, Lina menerima anak panah tambahan berkat superpower milik Seungho. Busur dan panah akan menjadi senjata yang luar biasa apabila kebutuhan anak panahnya dapat secara konstan terpenuhi. Berkat kekuatan seperti itu, Seungho dapat menjadi player inti hanya dalam waktu 3 bulan bermain. Namun, yang paling mengejutkan para penonton adalah saat melihat tingkah Seungho yang membeberkan selembar kain di dungeonnya. Di tengah-tengah pertandingan yang sedang berlangsung, ia malah rebahan sembari membaca manhwa kisah kepahlawanan Semon dengan santainya. Meskipun casternya sendiri sedang kebingungan dengan hal tersebut, Seungho malah tersenyum seperti sedang bercosplay menjadi Semon. Kita kembali ke beberapa minggu yang lalu, pada saat klub BSM sedang mengadakan pertandingan latihan. Tim B lagi-lagi mengalami kesusahan menangani Lina yang terus melakukan kemampuannya. Hei, cepat tangkap. Kita sudah kecurangan sebanyak 6 kali. Aku juga tahu itu. Tapi dia terlalu cepat. Kita tak bisa menangkapnya. Semon yang sedang bersama dengan pelatih Choi, yang sedang menonton latih tandingnya dari luar pun mengomentarinya. Dia dilahirkan untuk membuat orang lain kesal. Kurasa tak akan ada masalah untuk menaruh Lina dalam permainan seperti ini. Tapi masalahnya di Seungho. Dia cukup lama dalam menentukan tempat bersembunyi yang aman. Pelatih Choi yang juga menjadi hal itu langsung bertanya, lalu harus bagaimana kita? Akan sulit bagi Lina untuk mendapatkan suplai panah sebelum Seungho bisa menemukan tempat aman. Kemudian Semon pun menjelaskan, kalau begitu, taruh Namung Jihoon sebagai penjaga untuk Seungho. Karena dia punya superpower protect, itu akan menyelamatkannya di serangan monster juga. Kelihatannya Seungho sudah menemukan tempat yang cocok. Namun, ada suatu hal yang membuat Semon dan juga pelatih Choi tak bisa berkata apa-apa. Saat mereka melihat Seungho yang hanya terdiam, bengong di sepanjang pertandingan.
seperti bocah yang kehilangan ibunya, dan hanya bergerak saat Lina meminta tambahan suplai untuk anak panahnya. Melihat hal itu, Semon pun langsung bertanya pada pelatih Choi, apa dia selalu melakukan itu selama ini? Pelatih Choi membenarkan hal itu. Iya, Tuan. Karena dia tidak bisa bergerak kemana-mana sendirian. Dia akan terus diam seperti orang bego, sampai seorang datang untuk menjemputnya. Mendengar hal itu, Semon yang merasa ada yang kurang dengan hal itu pun melanjutkan. Bukankah menyedihkan kalau dia terus begitu? Jangan begini. Daripada menyedihkan, akan lebih baik kalau dia lucu. Kita kembali ke jalannya pertandingan, di mana Sunghwa yang terlihat sangat santuy membaca manhwa di tengah pertandingan yang sedang berlangsung. Di belakang Sunghwa yang sedang santuy-santuynya, terlihat ada sebuah aksi yang sangat tidak biasa sedang terjadi sekarang, di mana di saat Namgung Jion sedang bertarung melawan monster bayi Wiper yang muncul di sana, Sunghwa malah tetap melanjutkan membaca manhwanya. Sontak, tingkahnya pun malah membuat kesal penonton yang mendukung klub Incheon BC. Apa tim itu menjadi gila? Setelah perubahan kepemilikan, apa yang mereka lakukan? Tim kami kalah dari seorang semacam itu. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan Semon yang tampak ngacang setelah melihat kejadian lucu itu. Jangan ngintip dulu, ngacang itu gak kenceng ya. Hahaha. Melihat Semon yang seperti itu, Nyonya Han Seung-hae pun langsung bertanya, astaga, apa kamu juga menyuruhnya melakukan itu? Dengan bangganya, Semon membalasnya, itu lucu kan? Aku takut pada kemampuanku sendiri yang bisa menemukan bakat seperti itu. Kemudian Nyonya Han Seung-hae menuturkan, kalau begitu, gunakanlah kemampuanmu untuk sedikit membantu suamiku. Mendengar hal itu, Semon langsung menjelaskan, aku sudah banyak membantunya. Sudah kubilang untuk mengeluarkan Sim Yung-so karena mentalnya yang sampah dan gunakan Choi Hyuk sebagai tank. Tapi sepertinya si kampret itu tidak melakukan apa yang aku katakan. Nyonya Han Seung-hae pun menimpali, benarkah? Suamiku tak banyak bicara mengenai pekerjaannya, jadi aku tak tahu rinciannya. Tapi aku pernah mendengar nama player Choi Hyuk sebelumnya. Sepertinya ada sedikit pertentangan. Semon yang juga baru tahu akan hal itu pun langsung bertanya lebih lanjut. Benarkah? Aku akan menanyainya secara langsung nanti. Kalau ada masalah yang terjadi, dia harus tahu cara menyelesaikannya dengan ancaman dan kekerasan. Pria itu tak tahu bagaimana cara menjadi pelatih yang baik dan benar. Tanpa ia sadari, di saat mereka semua terdistraksi oleh tingkah konyol Sunghwa, nampaknya beberapa player dari klub Incheon BC bergabung ke dalam pengejaran Lina. Melihat kondisinya saat ini, Lina bisa terbunuh kapan saja. Namun, di saat Lina sedang terpojok seperti itu, Sunghwa yang sudah selesai dengan manhwanya langsung memberikan pesan padanya, Lina, hindarilah serangan itu. Kau cuma perlu pergi ke rute itu ketika sedang berlari. Kau bisa melakukannya kan? Dengan tegas Lina pun menjawab, iya, siap. Di tengah para player dari klub Incheon BC yang sangat bernafsu untuk menggengbeng, maksudnya menangkapnya. Iya, menangkapnya. Jangan biarkan dia kabur. Tangkap dia. Lina masih bisa fokus menghindari semua sergapannya sembari berpikir, ini pertama kalinya aku berhadapan langsung dengan dealer tim lawan. Ini permainan sungguhan. Tapi dengan semua kepercayaan yang mereka berikan padaku, aku pasti akan bisa melakukannya. Ditambah lagi, semua orang sudah berusaha keras mungkin untuk pertandingan ini. Aku harus bisa melakukannya. Tepat setelah memikirkan semua hal itu, tekadnya semakin bulat, yang membuatnya semakin lincah menghindari semua serangan yang ditujukan padanya. Sembari terus menuju rute yang telah ditentukan, Lina pun tak lupa untuk membumbuinya dengan ejekannya, yang membuat player dari klub Incheon BC semakin greget untuk menangkapnya. Itu, kita tak bisa membiarkannya begitu saja. Pergi, tangkap, dar, twing, twing. Dengan mudah, Lina bisa memancing mereka semua untuk terus mengejarnya. Di saat rasa greget mereka berubah menjadi semangat yang menggebu-gebu untuk menangkapnya, kita akan menangkap player Lina secepat mungkin. Kalau kita terus membiarkannya kabur begini, perbedaan jarak hunting point kita akan terlalu besar. Kita semakhirnya di sini. Mereka pikir mereka telah berhasil memojokkan Lina sampai tidak bisa lari lagi, karena pijakan itu adalah pijakan yang terakhir di sana. Hehe, kau tak bisa lari kemana-mana lagi. Lihat di belakangmu. Gimana? Tinggi bukan? Kau bahkan tidak akan bisa melompat dari ketinggian seperti ini.
Namun, meskipun Lina sedang dalam kondisi yang tidak menguntungkannya, ia malah tersenyum dan bertingkah seolah itu bukanlah apa-apa. Hah? Apa iya? Hehehe. Sepertinya aku sudah tidak bisa lagi kabur. Aku dalam masalah besar, bukan? Kalian takkan mengampuniku, meski aku memintanya, bukan? Di saat para player dari klub Incheon BC yang merasa aneh dengan tingkah Lina yang seperti itu. Hei bro, apa yang dibicarakan? Ngerti gak sih? Mereka semua malah dikejutkan saat melihat player dari klub YSM yang tiba-tiba muncul di belakang Lina, menaiki batu pijakan yang bisa bergerak. Di tengah keterkejutannya, mereka akhirnya bisa mengerti kenapa Lina bertingkah aneh seperti itu. Hehe, bukan masalah, karena kami juga tidak akan mengampuni kalian. Aku tak bisa berbuat banyak kalau kalian tidak menyukainya. Nih, obat buat kamu. Video ini diakhiri dengan tepat setelah Lina mengatakan hal itu dengan riangnya. Para rekannya yang lain langsung turun dan mendekat padanya. Mereka semua bersiap dengan posisinya masing-masing dengan ekspresi garangnya. Rawr. Di awal video ini, set pertama pertandingannya nampaknya akan segera berakhir. Di saat beberapa player dari klub Incheon BC termakan jebakan dari Lina, mereka berakhir menerima ganking yang tak terduga sama sekali. Dengan timing yang sangat tepat, player YSM Club melompat dari pijakan yang bisa bergerak. Player YSM yang telah selesai memperkuat timnya, dan Incheon BC yang telah kehilangan waktu berburunya. Mereka sekarang akan mulai saling berhadapan di sini. Tepat setelah mereka saling berhadapan, perbedaan kekuatan dan juga jumlah anggotanya membuat klub Incheon BC tak dapat melakukan apapun. Mereka dengan mudah dibantai oleh player dari klub YSM. Meskipun player yang tersisa dari Incheon BC akhirnya tiba di sana, tetapi itu sudah terlambat. Dan secara mengejutkan, yang telah memenangkan set pertama adalah tim dengan rating terendah dalam waktu yang paling lama, yaitu YSM Club dengan skor 9-0. Set pertama berakhir dengan sangat membagongkan. Selain pertandingannya yang sangat amat menghibur, juga sebuah pertandingan untuk menemukan berlian yang luar biasa. Dalam keadaan yang masih kasar, player Lina dan juga player Jo Seung Ho, sebuah kombinasi yang mengejutkan telah terbentuk. Dua player yang dinantikan, bagaimana mereka akan bereaksi ke depannya. Tepat setelah pertandingannya berakhir, Lina dan Seung Ho yang menjadi pusat perhatian dari pertandingan itu. Di saat mereka menjadi sorotan, para penonton yang ada di sana tak henti-hentinya langsung menyorokkan nama mereka. Sontak hal tersebut membuat Lina dan juga Seung Ho merasa terkejut sekaligus gembira. Di saat Lina sedang merasakan hal tersebut untuk pertama kalinya, ia tak henti-hentinya melihat kesana kemari saking senangnya. Dan tak sengaja, matanya berpapasan dengan Semon yang sedang menontonnya di ruang VIP. Saat itu, Semon berbisik, "Ingatlah, apa yang kukatakan, aku akan menjadikanmu player inti." Kemenangan pertama yang mendominasi dan tak terduga dari klub YSM. Dengan hasil yang mengejutkan ini, klub Incheon BC mulai runtuh dengan cepat. Bahkan di set kedua, Lina dan Jo Seung Ho mengendalikan dan menjoning mereka secara fantastis. Sama seperti pada set pertama. Info guys, zoning itu semacam memerangkap atau melawan musuh di satu area atau zona. Yang suka main game pasti tahu hal ini, entah MOBA ataupun FPS. Lanjut, karena tidak dapat mengenanganinya, klub Incheon BC hancur tanpa bisa melakukan perlawanan. Dan dengan mengikuti ritme yang ada, klub YSM mengakhiri set kedua tanpa mengalami satupun kematian dengan skor 7-0. Dan dengan begitu, pertandingan pun berakhir, di mana klub YSM bisa menghabisi klub Incheon BC tanpa perlawanan sama sekali. Sama seperti yang semua orang telah perkirakan, MVP dari game ini adalah player Lina dari klub YSM. Di wawancara MVP-nya, Lina menuturkan, "Terima kasih untuk seseorang yang pertama kali menyadari bakatku dan bilang padaku untuk menjadi pencuri yang mencuri mental lawan. Aku mempersembahkan penghargaan ini untuk pemilik klub kami." Dan dengan wawancara dari Lina, komunitas daring juga mulai tersulut. Banyak cerita dan artikel bermunculan yang membahas kemampuan dari Lina serta gaya baru dalam permainan Battlefield di Korea. Meskipun memang wajar kalau Lina yang lebih banyak diperbincangkan, pencuri mental tersembunyi Jo Seung Ho juga diakui dengan kemampuannya. Pertandingan ini telah menyulut kembang api yang pernah ada pada Liga Battlefield Nasional. Dan ini bukan hanya membuat dua orang pemula menjadi superstar dalam permainan pertama mereka. Wawasan jenius Semon juga sekali lagi terukir di benak setiap orang.
Beberapa hari kemudian, di kediaman Baje, setelah mendengar berita yang terus menjadi trending beberapa hari ini, Baje yang penasaran pun langsung bertanya pada Semon yang sedang bersantai di rumahnya. Mon, jadi soal Lina dan Jo Sung Ho, apa benar kau yang sudah menemukan mereka? Semon yang masih merebahkan badannya pun membalas, sudah pastilah. Apa kau pikir aku akan mencuri sesuatu yang sudah ditemukan oleh Dong Jin cilik cuma untuk sebuah sorotan? Baje pun langsung menyangkalnya. Tidak. Mana mungkin kau akan melakukannya? Kau benar-benar sudah diberkati, Mon. Dengan bangganya, Semon menuturkan, bukannya sudah aku bilang padamu, mataku itu mata seorang dewa. Mendengar hal itu, Baje pun bertanya kembali, apa mereka bisa beraksi dengan baik kalau kita menyuruh mereka di dalam timnas? Semon melanjutkan, Bre, kalau kau punya waktu untuk memikirkan hal itu, mendingan kau gunakan waktu itu untuk bicara dengan Choi Hyuk. Apa dia masih tidak mau menjadi tank? Baje pun menjelaskan, tidak, aku sudah memujuknya. Dia mengatakan bahwa dia hanya mau bermain apabila membawa tanda Taeguk bersamanya. Tapi penolakan dari timnya juga terlalu berlebihan. Dan kalau boleh jujur, kebanyakan pelatih Battlefield di negara kita tidak terlalu menyukaiku. Jadi cukup sulit untuk membujuk mereka juga. Mereka mengatakan bahwa pelatih nasional tidak mengetahui apapun mengenai Battlefield hanya karena penyayaannya dulu dan hal lainnya. Haha, mungkin gitu. Info guys, Taeguk itu adalah tanda kayak yang ada di bendera Korea, bulat biru gitu gak sih? Kalau kalian gak paham, kalian bisa tanya sama Mbah Google aja ya. Mendengar penjelasannya, Semon pun bangkit dari rebahannya sembari menimpali. Jadi itu alasan kenapa progres dia sangat lambat. Jadi mereka tahu sesuatu. Tapi player-player Battlefield kita masih saja seperti ini. Dasar bagong. Aku mau melihat bajingan seperti apa mereka itu. Mari lihat, apakah mereka masih akan bisa mengatakan hal yang sama di hadapanku. Pelatih terbaik di abad ini. Melihat Semon yang kesal seperti itu, Baje pun membalas, sudah pasti, mereka tak akan bisa mengatakan apapun di hadapanmu. Saat itu, Baje berpikir, iya, mereka tak akan begitu, karena kau pasti akan menghajar mereka. Namun, tiba-tiba saja Baje dikejutkan saat mendengar Semon yang bertanya, berapa harga untuk Choi Hyuk? Saking terkejutnya, Semon sampai harus mengulang kembali pertanyaannya. Loh, malah bengong. Aku tanya, berapa harga Choi Hyuk? Waktu pun berlalu, klub YSM lagi-lagi menjadi trending berita utama, di mana sejak kemenangan pertama mereka, klub YSM belum pernah kalah sekalipun dan berhasil mempertahankan kemenangannya selama 5 kali berturut-turut. Malam itu, di sebuah acara makan-makan bersama dengan seluruh staf dan player yang bekerja di klub YSM, pelatih Choi tampak gembira sembari menunjukkan berita tentang klubnya pada Semon yang duduk di sampingnya. Dengan riang ia menuturkan, pemilik klub, 5 kemenangan berturut-turut. Ini pertama kalinya kita mendapat 5 kemenangan berturut-turut sejak klub pertama kali dibuat. Rasanya benar-benar seperti mimpi. Aku tak menyangka hal seperti ini akan tiba untuk tim kita. Semon pun membalasnya, kenapa kau lebay begitu? Memangnya win streak terbaik kita berapa? Sampai kau lebay begitu? Pertanyaan Semon pun langsung membuat pelatih Choi merasa gugup. Maaf? Itu sejujurnya kita bahkan belum pernah mendapatkan 3 kemenangan berturut-turut sebelumnya. Tentu saja, mendengar hal itu Semon langsung memakinya di dalam hatinya. Si maksat ini, haruskah aku memencetnya saja? Kemudian pelatih Choi melanjutkan, ya omong-omong, semenjak Wizard kayaknya disaster, komunitas daring terus dipenuhi dengan nama Lina, pemilik klub. Anda benar. Siapa sangka kalau Lina akan bisa melakukan yang seperti itu? Namun alih-alih menjelaskannya, Semon malah terus-terusan menyindir pelatih Choi. Karena aku selalu benar. Tapi, Dong Juan cilik, apa kau bilang waktu itu? Apakah berarti akan efektif? Bagaimana bisa? Anda mewawancari orang dengan staf seperti ini? Di samping itu, ini bukanlah waktu yang tepat bagi kita untuk mulai bersantai. Aspek kunci dari permainan zona kita sebenarnya adalah Jo Sung Ho. Kebanyakan tim pasti sudah menyadarinya sekarang. Aku bertanya apa yang harus kita lakukan. Aku tak butuh jawaban meragukanmu itu. Pelatih Choi pun membalas, maafkan saya. Kita harus menjaga Sung Ho dengan benar kan? Dengan acuhnya, Semon menjawab, untungnya kau bukan sepenuhnya tidak berguna.
Aku minta air lagi. Tentu saja perkataan Semon yang seperti itu membuat pelatih Choi merasa kesal. Dan hampir saja ia ingin memakinya. Namun, makiannya hanya bisa ia ucapkan dalam hatinya. Dan saat Semon berbalik ke arahnya, pelatih Choi bersikap seperti tidak ada yang terjadi apapun. Kemudian Semon menuturkan, tapi tetap, kalau pelatihan Nam Gung Ji-hon dan Loh Jung-hwan mulai membuahkan hasil, kita seharusnya bisa meneruskan win streak kita kan? Mendengar pertanyaan todongan itu, pelatih Choi pun hanya bisa menjawab, iya, tentu. Kemudian dengan tatapan khususnya, Semon menekankan, oh tentu, baguslah kalau kau percaya diri begitu. Dongjeon cilik, kalau begitu, buat win rate kita meningkat sampai pertengahan awal tahun berakhir, sampai 50%. Sontak perkataan Semon yang menekankan seperti itu membuat pelatih Choi seperti baru saja diterjang badai salju, membuatnya gugup setengah mati. Karena klub yang sebelumnya dikenal sebagai Hanjong Industries tak pernah bisa mencapai win rate tertinggi klub YSM saat ini, yang berada di 31%. Sampai 50% win rate di season ini. Semua yang bodo amatan pun semakin menekannya. Kenapa? Nggak bisa. Meskipun dirinya merasa tak yakin dengan hal itu, pelatih Choi membalas, tidak, saya bisa. Saat itu, pelatih Choi hanya bisa mengatakannya mengikuti insting bertahan hidupnya. Noh Jung-hwan yang juga berada di sana, setelah mendengar percakapan mereka, ia berpikir, 50% win rate sudah pasti. Kalau kami masihlah Hanjong Industry yang dulu, itu akan menjadi tujuan yang mustahil. Namun, pemilik klub tak akan membuat tandaan seperti itu. Dia kelihatan keras kepala pada opininya. Tapi sebenarnya, dia berbicara berdasarkan perhitungan yang sudah dia lakukan dengan sempurna. Aku bisa menjadi seorang player Battlefield dengan bantuan dari Hanjong Industries. Meskipun nama timnya berubah, aku akhirnya bisa membayar kembali kebaikan yang aku terima dari tim ini. Sesaat setelah itu, Semon masih saja terus menekankan pelatih Choi. Aku percayakan padamu ya, Dongjeon cilik, kau harus melakukannya dengan baik, supaya internal violence yang ku dapat sejak lahir, karena masa kecil yang kurang beruntung tidak muncul lagi, oke? Karena semuanya ada di sini, aku tak bisa terus-terusan mengomeli Dongjeon cilik. Tepat setelah mengatakan itu, Semon pun berdiri lalu berteriak, Oke, perhatian, aku mau mengatakan sesuatu pada kalian semua. Setelah perhatian semua orang tertuju padanya, Semon menjelaskan, kalau kalian bisa meningkatkan win rate kita sampai 50% sebelum pertengahan awal season berakhir, aku juga akan berinvestasi pada tim sebanyak itu. Karena kalian sudah menunjukkan potensi kalian, aku juga harus bertanggung jawab. Paham? Baik pak, siap 69. Oke kalau begitu, aku pergi dulu. Jangan hiraukan aku tak suka itu. Dengan begitu, pelatih Choi pun yang tadinya akan mengantarnya hanya bisa berucap, baik, hati-hati di jalan, pemilik klub. Di jalannya, sembari keluar dari bangunannya, Semon bergumam. Sesuai dugaan, masalahnya ada di perekrutan player tambahan. Jarak Jasongho bisa mengirimkan benda dan menentukan lokasi itu cuma sampai 3 km. Dan apabila mereka mengabaikan Lina dan malah mencari Seungho, maka Lina juga akan kehilangan kekuatannya. Kalau sampai permainan zona kita tidak bekerja, peluang kemenangan tim kita akan menurun drastis. Perlu sumber daya yang lebih baik kalau kita mau menggunakan strategi yang lebih beragam. Dan kita juga bisa melakukan pertandingan 11-11 dengan tim lain seperti yang sudah Bajie katakan. Meskipun ini semata-mata bukan karena performa tim kita, melainkan karena tim ini adalah tim Semon. Dan juga karena kita baru mendapatkan sponsor belakangan ini, kita juga jadi punya uang yang bisa digunakan. Apa ada cara lain untuk bisa mendapatkan player berbakat? Semakin dipikirkan, aku jadi semakin ingin Choi Hyuk. Di saat Semon sedang liar dengan semua hal itu, tiba-tiba saja ia mendapatkan sebuah pesan dari Bajie di smartphone-nya. Hey Mon, aku tahu kau masih kekurangan banyak player. Jadi bagaimana kalau kau mencarinya di Youth Liga? Player yang menjanjikan mungkin sudah memiliki kontak dengan tim lain. Tapi mungkin saja ada beberapa berlian yang tersembunyi yang masih belum ditemukan. Setelah membaca pesannya, Semon pun merasa senang dan langsung memujinya. Bajie, dasar kau ini, kau bisa berguna juga ya ternyata. Aku yakin perekrutannya bisa dimulai setelah pertengahan pertama dari akhir season. Tunggu aku para bajingan. Waktu pun berlalu. Win streak YSM berakhir dalam 6 kemenangan.
Sama seperti yang sudah Samon prediksi, klub lainnya telah menemukan metode untuk menangani combo ini dan Ju Sung Ho. Klub YSM yang goyah kembali menemukan keseimbangannya dengan kapten mereka, Noh Jung Hwan, yang berada di tengah. Mereka tak lagi hanya bergantung pada permainan zona, tapi mereka juga merancang strategi baru dengan peningkatan endurance dari setiap player. Mereka berhasil bertahan di Liga KB2 dan klub YSM yang memulai di posisi ke-20 dalam Liga 20 tim. Dari 18 permainan, mereka berhasil mendapatkan 10 kemenangan dan 8 kekalahan. Hasil tersebut meningkatkan ranking mereka sebanyak 9 langkah hingga mencapai posisi ke-11. Mereka pun mengakhiri pertengahan awal dari season dengan win rate 55,6%. Dan liburan musim panas, di mana pelajar baru dapat direkrut pun tiba. Di pagi hari yang cerah, terlihat Samon yang sedang berkunjung di sebuah sekolah SMK Yongmyong, jurusan Battlefield. Saat Samon tiba di sana, ia langsung disambut oleh guru pembina jurusan tersebut. Astaga, siapa ini? Sebuah kehormatan mendapat bertemu dengan Anda, pahlawan Samon. Ada alasan apa Anda datang ke sekolah kami hari ini? Sembari menjabat tangannya dengan sopan, Samon menuturkan, aku kemari sebagai pemilik klub YSM. Mendengar hal itu, Pak Guru itu pun melanjutkan, haha, begitukah? Saya mantan pelatih klub Battlefield SMK Yongmyong, Kim Jumon. Sembari berjalan, Samon pun bertanya, ya, tak ada tujuan khusus dari kedatanganku hari ini. Jadi apa boleh aku cuma melihat-lihat di sekitar? Dengan senang hati, Pak Jumon pun menjawabnya, ya ampun, tentu saja. Saya sendiri yang akan memandu Anda. Mari masuk. Setelah beberapa saat mereka berjalan, akhirnya mereka berdua telah tiba di lapangan tempat para murid sedang berlatih. Wah, fasilitas di sini cukup bagus, meskipun cuma sekedar untuk aktivitas klub. Pak Jungmon pun membalas, haha, tidak juga. Ada apa tuan? Sembari menunjuk salah satu murid yang sedang berlatih yang telah menarik perhatiannya, Samon menuturkan, dia lumayan. Mendengar hal itu, Pak Jungmon pun langsung menjelaskan, haha, Tuan Samon memang hebat. Anda dapat menjadi bakat seorang secepat itu. Dia akan masuki tim Liga KB1 Future Phoenix segera. Dari penjelasannya, Samon berpikir, aku sebenarnya merasa menyesal. Meskipun rata-ratanya cuma 77 poin. Kalau aku terpaku cuma pada setingkat itu, berarti standarku benar-benar sudah menurun. Apa masih ada seseorang dengan poin rata-rata 90? Atau seseorang dengan superpower yang hebat, yang tersembunyi yang masih belum memiliki tim? Ini saatnya aku melakukan operasi mengambil benih. Aku harus fokus. Di saat Samon sedang fokus memikirkan hal itu, Pak Jungwon mengajaknya untuk berkeliling melihat-lihat murid yang sedang berlatih di sana. Dan kemudian Samon mengikuti Pak Jungwon berkeliling sembari mendengar penjelasannya. Namun setelah mendengar penjelasannya, ada suatu hal yang mengganggu di pikirannya. Tidak, ini semuanya otomatis tersingkir tanpa meninggalkan satu benih pun. Apa tidak ada seseorang yang masih belum beli kontrak di sini? Dasar para ball traveling bajingan. Info guys, ball traveling adalah dua kapal bersebelahan yang berjalan searah dengan jaring di tengahnya untuk menangkap kawanan ikan dalam sekali jalan. Namun, di saat Samon sedang larut dalam pikirannya akan hal tersebut, tiba-tiba saja ada seorang murid yang masuk ke dalam bangunannya. Maaf terlambat. Mendengar teriakannya, Pak Jungwon pun langsung menghampirinya. Oh Beom, kau baru sampai? Bagaimana persiapan SMBPTN-mu? Di saat Beom menjawab perkataan gurunya, perhatiannya malah tertuju pada Samon yang mengejutkan dirinya dengan kehadirannya di sana. Baik-baik saja. Maaf karena selalu... Apa? Pahlawan Samon? Kenapa Anda ada di sini? Melihat tingkah Yeom yang heboh seperti itu, sembari mengaktifkan Eye of Analysis padanya, Samon berpikir, apa-apaan si kepala mangkok ini? Apa dia juga player? Mari kita lihat. Sontak Samon langsung terdiam setelah melihat stat-nya. Saat setelahnya, ia menuturkan, sepertinya kau coba belajar dan tidak belajar sama sekali. Mendengar hal itu, Beo menjelaskan, iya, saya tak berpikir kalau saya akan bisa bergabung ke dalam Liga Pro dengan superpower dan kemampuan saya. Jadi saya memilih untuk mempersiapkan ujian SMBPTN. Samon melanjutkan, benarkah? Apa tidak ada tim yang menghubungimu?
Beom pun membenarkan hal tersebut. Iya, tidak. Tak ada satupun yang memberi saya tawaran. Sebelum itu, sedang bertemu dengan Anda. Saya penggemar. Sebelum Beom menyelesaikan kalimatnya, Summon langsung menyelanya. Benarkah? Kalau begitu, kau mau jabat tangan? Mendengar hal itu, antara senang dan juga bingung, langsung dirasakan oleh Beom. Bolehkah? Saya dengar Anda suka memukul penggemar Anda. Meskipun begitu, Summon malah tidak menyangkalnya dan malah menuturkan, memang, tapi kau tak akan kupukul karena kau akan membuat kontrak denganku. Sontak perkataan Summon membuat Beom terperangah. Kontrak? Tentunya Summon berkata seperti itu bukan tanpa alasan. Selain karena stat-nya yang lumayan bagus, di mana maksimal ability willpower-nya berada di 85 poin. Superpower miliknya juga patut dipertimbangkan, yaitu Shadow Step, di mana kecepatan bergerak akan meningkat sebanyak 20% ketika berada di dalam bayangan. Ketika aura melebihi 70, pengguna dapat masuk dan bergerak melalui bayangan. Saat itu, Summon berpikir, benar, ini dia. Superpower yang bangkit secara kondisional. Kalau melihat tingkatan Liga Korea saat ini, dia akan bisa hidup nyaman. Cuma dengan memanfaatkan superpower miliknya itu, aku harus membuat kontrak dengannya sebelum ada orang yang mengambilnya. Video ini diakhiri dengan di tengah keterkejutan dan kebingungan yang dirasakan oleh Beom karena mendapatkan tawaran yang sangat menggiurkan. Tanpa membuang banyak waktu, Summon mengulurkan tangannya sembari berkata, kau, datanglah ke klub milikku, ISM. Di awal video ini, di tengah hari-hari liburnya di pertengahan musim, Summon mengunjungi sebuah instansi sekolah, SMK Yongmyong, jurusan Battlefield. Dan di sana, ia tak sengaja menemukan sebuah berlian yang belum terasah. Seorang siswa yang bernama Yeon Beom. Setelah mengeceknya menggunakan Eyes of Analysis, dengan stat rata-rata yang melebihi player biasanya, serta superpower Shadow Step yang aktif secara kondisional. Ditambah lagi bahwa Yeon Beom tidak terikat kontrak dengan klub manapun, membuat Summon langsung tertarik padanya. Dan tanpa pikir panjang, Summon langsung menawarkan sebuah kontrak untuk bermain di klubnya. Tentu saja, Beom sangat terkejut dengan tawaran yang tiba-tiba begitu. Namun, meskipun dihadapkan dengan situasi yang menggiurkan itu, masih ada sedikit keraguan di hati Beom. Itu saya sangat berterima kasih. Tapi dari mana Anda tahu tentang saya sampai bisa memberi penawaran seperti itu? Summon yang sudah berpengalaman dengan hal seperti ini pun berpikir, ya aku bisa tinggal bilang padanya kalau aku pernah melihatnya sebentar di pertandingan atau semacamnya. Dengan pikiran seperti itu, Summon pun membalas, ya ketika aku menonton TV di Youth Liga Channel. Di manakah? Sebelum Summon menyelesaikan kalimatnya, Beom yang terkejut pun menyelanya. Apa? Meskipun saya hanya duduk di kursi cadangan selama pertandingan itu? Meskipun Summon sudah sangat terbiasa dengan cara seperti itu, baru kali ini ada bocah yang membuatnya kesulitan bersilat lidah. Itu kau tahu, namamu itu Yeon Beom kan? Aku tadinya penasaran, kenapa orang sepertimu malah duduk saja? Jadi aku datang untuk melihatmu secara langsung. Ternyata alasan yang terdengar konyol itu dipercaya dengan mudah oleh Beom. Apa? Benarkah? Melihat Beom yang sudah mulai tertarik dengannya, Summon pun menjelaskan, iya, dari apa yang kulihat, kau itu punya talenta tersembunyi, tapi tak ada seorang pun yang tahu tentang itu saat ini. Namun, rasa rendah diri Beom kembali muncul mengalahkan semua pujian itu. Beom menundukkan kepalanya sembari membalas, saya rasa Anda salah paham mengenai saya. Saya itu lemah, tidak secepat orang yang suka nikung temannya sendiri. Dan terlebih lagi, superpower saya tidak sehebat itu. Summon yang kesal dengan sikapnya yang seperti itu pun langsung menyangkalnya. Dasar bocah, kau tidak percaya padaku? Akulah yang sudah menemukan Lina dan Jo Sung Ho. Nanggung Jihoon juga. Tadinya cuma membusuk sebagai seorang support yang tak jelas. Mendengar hal itu, Beom yang masih penasaran bertanya, tentu saja, saya tahu sehebat apa diri Anda, Tuan Summon. Tapi di mana Anda melihat talenta saya itu? Sembari menunjuk Beom, dengan tegas Summon menjawabnya, tentu saja di superpowermu. Aku sudah melihat banyak superpower semasa hidupku. Jadi aku tahu superpowermu saat ini sedikit aneh rasanya kan? Beom pun membenarkan hal itu. Iya, bukan hanya peningkatan kecepatannya juga kecil, tapi saya juga harus berada dalam bayangan.
Dan peningkatan itu hanya sebesar 20%. Kenapa pula superpower semacam ini ada? Melihat Beom yang begitu tidak percaya diri dengan superpowernya, Samon pun menjelaskan, "Hey, superpower itu biasanya bangkit berdasarkan karakteristik penggunanya. Melihat dirimu, kau itu tipe yang tak punya kepercayaan diri, serta pemalu, tapi mau mendapatkan perhatian. Dan juga karena kau tak bisa menunjukkannya, kau jadi lebih nyaman duduk di pojokan, benar kan?" Mendengar hal itu, Beom pun semakin tidak percaya diri. Itu benar. Tapi Anda terlalu... Sebelum Beom menyelesaikan kalimatnya, Samon pun langsung menyalanya kembali. "Jadi, superpower bayanganmu itu sangat cocok untukmu. Itu punya potensi untuk bertambah kuat, tergantung seberapa banyak upaya yang kau berikan." Mendengar hal itu, Beom yang tadinya tidak percaya diri, kini rasa penasarannya kembali muncul. "Superpowerku bertambah kuat?" Samon pun melanjutkan, "Iya, aku merasa kalau superpowermu itu bisa berkembang lebih jauh lagi." Tentu saja, bagi Beom yang dari awal memang ingin menjadi seorang player Battlefield, kabar itu langsung mengembalikan semangat dirinya yang terhalang oleh situasi yang tidak mendukungnya. Kemudian, untuk lebih meyakinkan Beom, Samon menuturkan, "Mau taruhan? Untuk sekarang, bermainlah di dalam timku selama 2 tahun. Dan kalau kau tertarik menjadi seorang pro player, bermainlah selama 3 tahun lagi. Kalau kau pada akhirnya harus keluar, aku akan memberikan $300.000 sebagai kompensasi." Tentu saja tawaran Samon membuat Beom tersentak kaget. Apa? $300.000? Samon melanjutkan, "Iya, bahkan meski kau benar-benar tidak berguna, kau masih akan tetap mendapatkan $300.000 untuk waktu 2 tahun yang kau habiskan itu. Tidak terlalu buruk kan? Kalau sebanyak itu, tak masalah untuk terlambat masuk kuliah selama 2 tahun, bukan?" Mendengar hal tersebut, akhirnya Beom pun mulai tertarik dengan tawarannya. Baiklah, saya akan bertanya pada ibu saya dulu." Sebelum Beom menyelesaikan kalimatnya, Samon langsung menariknya keluar dengan terburu-buru. "Oke, ayo pergi sekarang juga." Setelah berada di parkiran, Beom yang kebingungan pun langsung disuruh untuk menaiki kuda besi milik Samon yang terparkir di sana. Dan tepat setelah Beom menaiki kuda besinya, tanpa mempedulikan Beom yang berteriak untuk meminta waktu sebentar, Samon langsung menggaspol kuda besinya. Dan tentu saja, mereka berdua tak pakai helm. Jangan ditiru ya guys ya. Setelah beberapa saat berkendara, akhirnya mereka tiba di rumah Beom. Dan dengan memanfaatkan popularitas milik Samon yang begitu luar biasa hebat, dengan mudahnya ibunda Beom menandatangani kontraknya. Dengan biaya kontrak sebesar $5,500 serta gaji tahunan sebesar $3,500. Seperti perkataan Samon sebelumnya, ada sebuah syarat khusus di dalam kontraknya, yaitu apabila Beom memutuskan untuk menyerah sebagai seorang pro player Battlefield setelah 2 tahun, maka $300.000 akan diberikan sebagai kompensasi. Setelah urusan dengan Beom selesai, Samon kembali memacu kuda besinya sembari berpikir, "Baiklah, karena aku bisa mendapatkan 1 orang dari sekolah pertama, sepertinya aku akan bisa mendapat orang lebih baik daripada yang kukira." Bocah macam apa yang akan ku temui di sekolah berikutnya ya? Namun, setibanya Samon di sekolah berikutnya, harapannya langsung pupus saat guru penanggung jawabnya menuturkan, "Maaf, tapi semua murid kami telah memiliki kontrak." Meskipun begitu, bukan Samon namanya jika satu penolakan itu bisa menghalangi niatnya. Saat itu Samon bergumam, "Pasti masih ada beberapa di sekolah berikutnya. Iya, masih banyak sekolah yang belum aku kunjungi. Ayo lanjut ke sekolah berikutnya." Namun sayangnya, ketidakberuntungannya terus berlanjut sampai ke beberapa sekolah berikutnya. Mulai dari SMK Myeongjin sampai SMK Nangi. Semua sekolah yang didatanginya, para muridnya kebanyakan sudah mempunyai kontrak dengan sebuah klub. Dan setelah saran kesana kemari dengan kuda besinya, tibalah semua di destinasi sekolah yang terakhir, yaitu sekolah SMK Jungwon. Saat itu, dengan rasa kesal yang telah menumpuk seharian ini, sembari melihat gerbang sekolahnya, Samon bergumam, "Apa-apaan ini? Mereka semua sudah mengambil tanpa yang tersisa. Tinggal sekolah ini saja yang belum aku kunjungi. Setelah memeriksa yang ini, aku akan langsung pulang." Dengan begitu, seperti sebelum-sebelumnya, Samon langsung memasuki sekolahnya dan bertemu dengan guru penanggung jawab jurusan Battlefield. Dan lagi, kekesalan Samon kembali bertambah karena meskipun tidak seorang murid yang membuatnya tertarik dan belum membuat kontrak dengan klub manapun di sekolahnya, murid tersebut malah tidak tertarik menjadi seorang pro player Battlefield.
Di sebuah ruangan di jurusan Battlefield, SMK Jungwon, terlihat Semon yang sedang berdiskusi dengan seorang murid yang bernama Choi Jungmin. Dengan wajah cerahnya, Choi Jungmin menuturkan, "Maafkan saya tidak tertarik untuk menjadi seorang pro player. Saya hanya ingin bermain Battlefield sebagai sebuah hobi." Pak guru yang menemani mereka berdua pun menimpali, Tuan Semon, itu percuma. Anak ini, meskipun dia mendapat banyak tawaran dari banyak tempat, pendiriannya tetap kukuh dan tidak goyah." Saat itu, Semon berpikir keras, karena dari segi stat dan juga superpowernya, anaknya di depannya itu benar-benar berguna. Kemudian, Semon bertanya, "Jadi, apa keluargamu juga setuju denganmu?" Choi Jungmin pun menyangkalnya. "Tentu saja tidak. Saya akan mendapat banyak sekali uang kalau menjadi seorang pro player." Mereka malah mempertanyakan kenapa saya selalu seperti ini. Tapi, kenapa saya harus memikirkan apa yang orang lain katakan mengenai hidup saya ini? Saya ingin menjadi seorang penulis yang dapat memberikan harapan dan juga mimpi pada orang-orang. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Semon berpikir, dia memang benar-benar berguna. Tetapi masalahnya itu, dia punya penyakit yang menjengkelkan, Star Syndrome sialan ini. Namun, otak Semon yang sudah terbiasa memainkan kata-kata membuatnya terpikirkan sebuah cara yang unik untuk memujuknya. Semon menuturkan, "Harapan dan mimpi? Jungmin, kau tahu orang yang di hadapanmu ini adalah Semon kan? Pahlawan legendaris yang memberikan harapan dan mimpi pada seluruh dunia yang akan dihancurkan oleh para Underworlder 17 tahun yang lalu. Tapi, sejujurnya, rasanya seperti belum lama ini, semenjak biografi diriku keluar. Bagaimana kalau kau, Jungmin, menuliskan kisah hidupku lagi? Dengan bakat menulismu itu, bukannya melebih-lebihkan, tapi kisah hidupku itu sudah seperti kisah novel kan? Itu pasti akan menjadi novel fantasi kelam yang cukup bagus. Aku bahkan berpikir untuk memberitahumu apa yang terjadi di Final Dungeon yang tak seorang pun ketahui. Tentu saja, itu cuma akan terjadi kalau kau mau bermain sebagai player dalam timku ini." Mendengar semua hal itu, Choi Jungmin bisa membayangkan seberapa menariknya kisah Semon dari awal, yang membuat jiwa penulisnya bergetar hebat, memunculkan semangat yang luar biasa menggebu-gebu. Dan tak perlu menunggu lama, Choi Jungmin pun langsung menerima kontrak yang ditawarkan oleh Semon. Lagi dan terus saja, lidah Semon yang licin bisa memperdaya orang polos lainnya. Dengan begitu, Choi Jungmin pun menandatangani kontrak dengan Semon dengan biaya kontrak sebesar $160.000 serta gaji tahunan $5.500 yang berlaku selama 3 tahun. Setelah Choi Jungmin menandatangani kontraknya, ia pun mengantar Semon untuk pergi di depan gerbang sekolahnya. Sembari melihat kontraknya, Semon yang sedang bersandar pada kuda besinya berpikir, dia jauh lebih mahal dibandingkan Yeonbeom karena dia sudah diincar dari mana-mana. Ya, setelah meningkatkan skillnya sampai mentok dan juga dengan tambahan superpower observernya, ini masih menguntungkan. Sesaat sebelum Semon akan pergi meninggalkannya, Choi Jungmin tiba-tiba menghentikannya. "Jadi, pemilik klub, saya punya sesuatu yang ingin saya tanyakan pada Anda." Mendengar hal itu, Semon pun menghentikan langkahnya. Ia berbalik dan membalas, "Jangan panggil aku pemilik klub, panggil saja aku Hyung." "Ada apa?" Kemudian Choi Jungmin melanjutkan, "Baik Hyung, jadi bagaimana bisa kamu tidak memiliki kelemahan? Ini pertama kalinya aku melihat seorang sepertimu. Terakhir kali timnas Prancis datang ke Korea untuk bermain. Aku mendapatkan kesempatan untuk melihat mereka secara langsung. Tentu saja mereka semua hebat. Namun, tak ada satupun yang sepertimu." Jadi Hyung, sebelum Choi Jungmin menyelesaikan kalimatnya, Semon langsung menyelanya, "Aku tadinya penasaran, kau mau ngomongin apa? Mana mungkin ada orang lain yang sama sepertiku di dunia ini?" Choi Jungmin yang masih penasaran pun kembali bertanya, Maksudku, daripada menjadi seorang pemilik klub, kalau kamu sendiri yang bermain secara langsung." Mungkin Semon yang sudah tahu arah pembicaraannya langsung memotong kembali perkataan Choi Jungmin. "Hentikan itu. Aku tak punya hobi untuk menghancurkan orang random. Kau sudah melihatku bermain di charity match kan? Ya udah, kau sudah paham kan? Kalau gitu masuklah. Pelatih kami akan menghubungimu. Jadi bersiaplah." Dengan begitu, Choi Jungmin pun kembali menuju kelasnya. Setelah urusan dengan sekolahnya sudah selesai,
Semon mengambil smartphone-nya dan langsung nelpon Baje. Sekarang, haruskah aku pergi ke acara utamanya? Hei Baje, kau sibuk? Baje yang langsung mengangkat teleponnya pun menjawab. Hei Mon, apa kau sudah menemukan player baru? Sembari berjalan menuju kuda besinya, Semon membalas. Mereka semua sudah direkrut. Baje menuturkan. Ya, karena ini musim panas, semua anak yang berbakat pastinya sudah direkrut oleh tim lain. Namun, Baje dikejutkan saat Semon memberitahunya bahwa dia setidaknya berhasil mendapatkan 2 player dari sekolah-sekolah yang telah ia kunjungi. Apa? 2? Bahkan jika kau dapat 1 player pun, aku pasti akan terkejut. Kemudian Semon menjelaskan, iya, totalnya akan jadi 18 player kalau Choi Hyuk masuk ke tim kami. Sontak, perkataan Semon kembali membuat Baje terperanjat. Apa? Jadi kau serius soal itu? Semon pun benarkan hal tersebut. Iyalah, aku memanggilmu karena itu. Aku akan pulang telat. Beritahu Sung Hye juga. Aku mau berkunjung sebelum pulang. Jangan tanya kau mau kemana, karena pasti kau sudah tahu tempat mana yang akan aku tuju. Hehehe. Waktu pun berlalu. Malam harinya, Semon telah tiba di rumah klub Samsung Spirits. Aku kemari mau bertemu dengan pelatih tim kalian. Kudengar dia punya masalah denganku. Namun langkah Semon harus terhenti karena beberapa orang satpam menghalanginya. Tuan Semon, ini bukanlah tempat yang bisa Anda kunjungi begitu saja. Dengan santuinya, Semon membalas. Iya, Blue Host juga pernah bilang begitu waktu dulu. Tapi kalian tahu apa yang terjadi pada Blue Host waktu itu kan? Mendengar hal tersebut, para satpam itu pun kembali mengingat kebarbaran Semon yang diberitakan menyerang para pas pampres yang menghalanginya untuk bertemu dengan presiden. Kemudian, salah satu dari satpam itu menuturkan, Kak, kalau begitu, bisakah kami pergi dan lapor dulu pada atasan kami? Semon pun menyetujui usulan mereka. Ya, tentu. Setidaknya aku bisa menunggu itu. Saat itu, para satpam yang ada di sana berpikir, Kepala pelatih, kamu sudah melakukan yang terbaik. Beberapa saat setelahnya, Semon pun diizinkan masuk ke area rumah klub Samsung Spirit. Sembari melihat-lihat bangunan megah yang ada di sana, Semon bergumam, Aish. Mereka pamer kekayaan mereka. Tak peduli kemanapun aku melihat, fasilitas di sini memang lebih baik dari yang ada pada timku. Tapi, tanah kami juga tidak terlalu buruk. Kami bisa mendaki atau yang lainnya. Ya, kami cuma bisa mendaki. Info dikit guys, rumah klub YSM berlokasi 500 meter di atas laut, di sebuah gunung di Gangwon-do. Jadi cuma bisa mendaki doang. Di saat Semon sedang menertawakan hal itu, tiba-tiba saja ada seorang pria yang menghampirinya. Oh astaga, ini pemilik klub YSM, Tuan Semon. Sontak, Semon pun langsung berbalik dan bertanya, siapa? Pria itu melanjutkan, Fufu, maaf karena terlambat memperkenalkan diri. Aku pemimpin dari klub Samsung Spirit, Kim Tae-jin. Ku dengar kau datang kemari, jadi aku dengan cepat lari ke sini. Mendengar hal itu, Semon menuturkan, aha, pemimpin klub? Orang yang bertanggung jawab atas transfer player dan perekrutan? Pak Kim Tae-jin pun membenarkan hal itu. Fofo, itu benar. Kemudian Semon membalas, pelatih kami melakukannya, jadi aku tidak tahu. Pak Kim Tae-jin melanjutkan, haha, ya, pelatih Choi Dong-joon memang bisa segala hal. Haha. Namun candaan garingnya itu malah membuat Semon merasa kesal. Oke, jangan bercanda soal itu. Saat itu Pak Kim Tae-jin berpikir, Semon, mereka bilang dia seperti bom yang bisa meledak sewaktu-waktu. Aku harus berhati-hati dengannya. Kemudian Pak Kim Tae-jin bertanya, dari apa yang aku dengar, Anda mencari pelatih Choi Monsung ya? Semon pun membenarkan hal itu. Iya, aku mau bicara dengannya soal transfer player. Kemudian Pak Kim Tae-jin melanjutkan, sesuai dugaan, kau kemari untuk player Choi Hyuk kan? Semua yang tak menduga dengan hal itu pun balik bertanya, oh, jadi kau sudah tahu ya? Mendengar hal itu, Pak Kim Tae-jin berpikir, semua orang yang berinvestasi pada Battlefield Korea pasti sudah tahu bahwa Semon lah yang sudah menyarankan kepada pelatih Baje untuk mengganti posisi Choi Hyuk menjadi seorang tank. Dengan kata lain, pelatih Choi Monsung yang tidak menyetujui Choi Hyuk bermain sebagai seorang tank sampai akhir, itu sama saja seperti tidak setuju dengan saran dari Semon. Aku tak mau melihat kekacauan yang akan tercipta apabila orang ini bertemu dengan pelatih kami secara langsung.
Aku harus menahannya bagaimanapun caranya. Dengan pikiran seperti itu, Pak Kim Tae-jin pun menuturkan, kalau ada masalah soal itu, Anda bisa mendiskusikannya denganku dulu. Namun sayangnya, bisa dengan mudah dikonter oleh Semon Sildah licin. Sudahlah, itu percuma. Kalau begitu, aku malah harus bicara 2 kali. Ayo kita bicara langsung dengan pelatih itu saja bersama-sama. Bawa aku ke tempat pelatih itu berada. Menyadari bahwa semua usahanya tidak berguna, Pak Kim Tae-jin berpikir, maafkan aku pelatih, aku benar-benar tidak bisa menghentikan bajingan ini. Dengan begitu, Pak Kim Tae-jin pun mau tak mau harus mengantarkan Semon ke kantor pelatih Samsung Spirits. Setibanya di sana, di depan seorang pria berkumis unik yang ditemani oleh seorang player di belakangnya, Semon pun memperkenalkan dirinya dengan ramah. Halo, aku pemilik klub YSM, Semon. Aku kemari untuk berbisnis. Sebagai seorang pebisnis, kau pelatih Choi Monsung di Samsung Spirits kan? Namun, meskipun Semon sudah menyapanya dengan ramah sekali, pelatih Choi Monsung tampak enggan berjabat tangan dengannya. Ada suatu alasan yang membuat badannya gemetaran, yang bahkan membuat keringatnya tak henti-hentinya mengucur deras dari badannya. Di tengah kegugupannya itu, pelatih Choi Monsung menjabat tangan Semon sembari menoleh ke arah lain. Iya. Halo. Tentu saja, sikap pelatih Choi Monsung yang seperti itu membuat Semon merasa aneh. Saat itu Semon berpikir, apa? Kenapa dia gemetaran begitu? Aku padahal tidak kepikiran untuk memukulnya. Namun, di saat Semon memperhatikan wajah pelatih Choi dengan seksama, tiba-tiba saja ia merasa tidak asing dengan wajahnya. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kau kelihatan tidak asing? Video ini diakhiri dengan, tentu saja, perkataan Semon malah membuat pelatih Choi Monsung semakin gugup dan hanya bisa berdiam diri, membuat suasana di sana sangat teramat sangat canggung. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.